menjadi sakti, bisa ngobatin orang, ngobatin sihir, bisa ngeramal nasib orang. Terus ada yang menyalahgunakan di sini, akhirnya dijadikan bisnis ya. Akhirnya uang datang sendiri, banyak pasien, banyak orang-orang yang datang ke rumah untuk minta solusi, minta kaya, minta diterima di jabatan ini dan itu, minta agar dimenangkan pilihan ini dan itu. Ini posisinya di Kasafswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Para sedulur, saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kalian semua berbahagia. Semuanya, apapun status sosial kalian, apapun pekerjaan kalian, tidak ada yang namanya tinggi dan rendah, semuanya adalah sama. Dan semoga para sahabat semua bisa terus istiqomah dalam melakukan proses suluk menuju Allah. Dalam pertemuan kali ini saya akan membuka sebuah tema yang saya tulis langsung di sini ya, agar bisa dimengerti, agar mudah difahami. Itu temanya proses suluk menuju Allah. Ya. Apa itu suluk? Suluk adalah perjalanan menuju Allah, dan orangnya disebut dengan salik ya. Nah, itu para sedulur. Jadi dalam proses menuju Allah, apa yang nanti akan kita alami, apa yang nanti akan kita rasakan, tergantung dari siapa yang mengantar menuju Allah. Berarti tergantung siapa guru kita, siapa mursyid kita. Ketika mursyid itu memang sudah mengalami, membuktikan perjalanannya langsung menuju Allah, tentu ketika menuntun si salik dia akan diarahkan kepada Allah. Akan tetapi ketika si guru itu memang belum membuktikan, belum mengalami langsung perjalanannya menuju Allah, dan hanya tersangkut di alam gaib, di alam mukasafah, nah yang dituntunnya muridnya pun pasti akan menuju ke alam gaib ya. Ini yang perlu dimengerti. Jadi yang namanya proses ini ada 3 proses di situ ya, tingkatan ilmu. Yang pertama adalah kita sebagai orang awam itu kita menempati yang namanya
alam dunia ya, menempati alam dunia, dan ini adalah syariat. Nah, dalam proses itu kita yang awam ketika belum bisa menuju Allah karena tidak ada yang menuntun, kita akan selamanya di alam dunia, dan hukum-hukum yang digunakan itu hanya menggunakan hukum syariatnya saja dan sebatas hablum minanas, sedangkan hablum minallahnya tidak akan menyentuh sama sekali. Nah, ini zikir yang digunakan adalah la ilaha illallah. Zikir yang digunakan adalah la ilaha illallah. Dia selalu mengucap dan mengucap, tetapi tidak tahu siapa yang diucap. Yang kedua adalah alam mukasyafah. Nah, ini kebanyakan dari golongan saudara kita yang di thariqah. Nih, saudara kita yang di thariqah ini sering menggunakan zikir, yaitu zikir sirri ya, zikir sirri, dan lafadznya adalah hu Allah. Yang di thariqah sering mengucapkan atau melakukan zikir yang masih disebut di hati ya, hu keluar, Allah masuk, serta amalan-amalan wirid lain. Wirid mengamalkan wirid-wirid ya, ini yang di saudara kita yang di thariqah. Ini keduanya ini belum bertemu. Belum bertemu Allah. Nah, keduanya ini belum bertemu Allah. Dan terus alam mukasyafah ini terbagi menjadi dua. Ini ada dua bagian lagi. Yang pertama adalah kasyaf. Suwari. Yang kedua kasyaf maknawi. Ya. Nah, ini saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kasyaf suwari.
Apa Kasafswari? Kelihatan ya. Kasafswari itu dimana si salik itu dilewatkan melalui alam gaib ya. Si salik dilewatkan, salik lewat alam gaib. Nah ini yang perlu kita perhatikan saudaraku. Ketika, mohon maaf sekali ini saya utarakan, ketika sang guru dia hanya berhenti di dalam perjalanan suwari ya, hanya berhenti di dalam alam gaib ya. Nah tentu muridnya pun akan melewati alam gaib. Karena apa? Karena dia hanya mengijazai ataupun memberikan kepada muridnya zikir-zikir yang masih terucap di hati, dan selalu memberikan wirid-wirid atau amalan-amalan ya. Gurunya selalu memberikan wirid-wirid atau amalan-amalan apapun itu. Nah, ketika amalan itu dia istiqomahkan, ya, tidak usah amalan yang jauh-jauh lah. Misalkan hu Allah saja, amalan hu Allah, hu Allah. Amalan hu Allah saja ketika benar-benar diistiqomahkan ya, duduk bersila, mata terpejam dan mengeluarkan nafas hu, tarik nafas Allah. Ini ketika diamalkan berulang-ulang, diamalkan berbilang ya, ada bilangannya 100, 1000, 10.000 kali misalkan, ini si salik akan dibawa kepada alam gaib. Alam gaib. Nah, kenapa demikian? Ini saya katakan. Kenapa demikian? Karena para bangsa makhluk gaib yang berupa jin ataupun apapun itu, dia sangat suka kepada mereka yang senantiasa mengamalkan lafaz-lafaz ataupun kalimat-kalimat apapun itu. Nah, yang dianggap ketika kalimat ataupun wirid itu diamalkan berkali-kali, beratus kali, beribu kali, dianggap oleh mereka itu dia, si salik, telah mengundang mereka. Nah, akhirnya makhluk gaib ini datang. Ya, akhirnya makhluk gaib ini datang.
datang menghampiri kita. Dan di sini makhluk gaib melakukan perjanjian, walaupun perjanjian itu tidak tertulis ya. Nah, terus besar kecilnya energi yang datang, besar kecilnya makhluk gaib yang datang, tergantung dari keistiqomahan salik itu mengamalkan wirid-wirid ya. Semakin banyak, semakin istiqomah dia melakukan wirid, semakin istiqomah dia melakukan amalan-amalan ya, baik itu wiridnya dijalankan, puasa mutihnya dijalankan, puasa tidak makan yang bernyawa dijalankan, terus menerus seperti itu, tentu energi yang dihasilkan itu akan besar. Energi yang dihasilkan akan besar ya. Nah, makhluk gaib yang datang kepada si salik juga tidak berbentuk yang mukanya rusak lah, hancur lah ya. Dia akan semakin semakin seperti nampak seperti manusia gitu kan, hanya dia energinya lebih besar gitu. Nah, terus di sini ketika dia memang tidak mengetahui karena gurunya sendiri belum mengalami perjalanan langsung menuju dan bertemu Allah, maka ini ketemunya karomah ya. Ketemunya yang bernama karomah akhirnya menjadi sakti, bisa ngobatin orang, ngobatin sihir, bisa ngeramal nasib orang. Terus ada yang menyalahgunakan di sini, akhirnya dijadikan bisnis ya. Akhirnya uang datang sendiri, banyak pasien, banyak orang-orang yang datang ke rumah untuk minta solusi, minta kaya, minta diterima di jabatan ini dan itu, minta agar dimenangkan pilihan ini dan itu. Ini posisinya di Kasaf Suari ya. Ini belum bertemu Allah, belum bertemu Allah. Ini belum bertemu Allah lur ya, masih jauh. Dia terjebak di alam suariyah ya, yang menakjubkan, yang menggiurkan, pengen kaya nih. Di sini nih duit datang sendiri, mau silahkan amalkan ini, tapi kondisinya dia belum bertemu
Allah. Ini saya katakan seperti ini ya. Paham ya lur ya. Jadi kasaf suari itu ada dua. Alam mukasafa ini terbagi menjadi dua, kasaf suari dan maknawi. Ketika seorang guru itu memang belum mengalami perjalanan langsung dan hanya tersangkut di kasaf suari, tersangkut di alam gaibnya makhluk, maka si salik juga akan dilewatkan melalui alam gaib, karena si salik dijasakan amalan-amalan, wirid-wirid, puasa-puasa ya, puasa mutih, puasa ini dan itu, pantangan-pantangan apa. Semakin dia istiqomah menjalankannya ya, ini pasti makhluk gaib datang. Yang datang, energi yang datang tergantung dari keistiqomahannya salik tersebut menjalankan amalan itu. Ketika memang benar istiqomah, yang datang akan semakin besar dan karomah yang akan didapat akan semakin besar dan semakin sakti. Ini lur ya. Tetapi dia belum bertemu Allah. Nah, untuk sementara itu saja dulur. Untuk kasaf manawinya kita sambung besok saja lur. Kita sambung besok karena kepanjangan untuk menjelaskan hal ini ya. Demikian. Oh ya, ini nanti yang ketiga ini ada alam musyahadah lur. Alam musyahadah. Nah, ini kasaf maknawi dan alam musyahadah nanti saya akan kupas di pertemuan berikutnya lur ya. Nah, demikian, mohon maaf ya apabila ada yang tersinggung. Ini memang kenyataannya demikian. Kenyataannya demikian. Ini adalah sebuah kritik bagi para siapa saja yang masih berhenti di sini untuk segera keluar. Untuk segera keluar, lanjutkan perjalananmu agar bisa bertemu Allah di alam musyahadah. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.